Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Belajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Video ini masih kelanjutan dari video eksponen bagian 1 yang saya upload beberapa hari yang lalu. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung bahas materinya. Kenapa bentuk akar ini harus kita pelajari pada bab eksponen? Itu dikarenakan pada sifat eksponen ada yang berbunyi seperti ini. Jika ada A pangkat M per N sama dengan adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi bilangan berpangkat dengan pangkat pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan contoh berikut dulu ini. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk akar. Untuk yang A, itu ada X pangkat 2 per 3. Nah, ini basisnya siapa? Basisnya adalah X. Jadi ini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dengan akar pecahan, maka penyebut dari pangkat tersebut itu berubah menjadi indeks akarnya. Jadi menjadi akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Mudah ya? Baik, selanjutnya. Untuk 3P pangkat 2 per 5. Nah, untuk soal yang B ini perlu diperhatikan bahwa pangkat 2 per 5 itu hanya milik P, bukan pangkat dari 3. Jadi ini kita pecah menjadi 2. Jadinya seperti apa? Kalau ada 3P pangkat 2 per 5 itu sama dengan 3 kali akar pangkat 5 dari P pangkat 2. Karena 2 per 5 ini hanya pangkatnya P. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya yang C. Ini ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Jadi harus kita kalikan dulu ya. Menggunakan sifat jika ada, ini masih ingat sifat ini. Kalau ada A kali B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Seperti itu ya. Jadi ini kita kalikan dulu ke dalam. Jadi menjadi 3 pangkat 1 per 3 dikali A pangkat 2 B pangkat 1 per 3. Benar ya? Sama dengan akar pangkat 3 ini bisa kita sederhanakan nanti ya. Karena pangkatnya sama. 3 dan B. Jadi A kuadrat kali 3B pangkat 1 per 3. Kan seperti ini. Selanjutnya berubah menjadi, kita sederhanakan menjadi A kuadrat akar pangkat 3 dari 3B. Seperti ini ya. Karena ini ada perkalian. Lanjut ke yang D. A plus B pangkat setengah. Karena di sini ada operasi penjumlahan atau pengurangan, maka A dan B ini kita anggap sebagai satu basis dalam kurung. Jadi menjadi akar pangkat 2. Karena akar pangkat 2 tidak usah ditulis. Karena akar ini menunjukkan bahwa indeksnya adalah 2 dari A plus B. Mudah ya? Ada yang masih bingung? Baik, kita lanjutkan untuk contoh. Nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat. Nah, yang pertama adalah akar X. Jadi kalau ada akar tanpa muncul indeksnya, itu artinya dia indeksnya adalah 2. Ke dalam bentuk pangkat, kalau ada akar X itu sama dengan X-nya pangkat berapa? Ini pangkat 1, berarti di sini 2. Sama dengan X pangkat setengah. Yang B, akar pangkat 3 dari 27 M pangkat 2. Jadi masing-masing ini kita
pangkatkan ya. Ini bisa kita ubah menjadi 27 pangkat 1/3 dikali M pangkat 2/3. Ini sama dengan berapa akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 kali M pangkat 2/3 seperti ini. Yang selanjutnya, jika ada Y kuadrat dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 5. Ini kita sederhanakan ya. Jadi Y pangkat 2-nya tetap, yang di bawah akar ini kita ubah menjadi Y pangkat 5/3. Ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka basisnya dijumlahkan. Maka untuk Y yang kuadrat penyebutnya kan harus kita samakan menjadi 3. Jadi berapa? Y pangkat 6/3 dikali Y pangkat 5/3. Ini sama dengan Y pangkat 11/3. Seperti itu. Yang selanjutnya untuk yang D, akar pangkat 5 dari X pangkat min 2. Kita ubah ke dalam bentuk akar. Kita ubah dalam bentuk pangkat. Jadi, sama indeksnya akar ini menjadi penyebut. Jadi, X pangkat min 2/5. Seperti itu. Atau bisa diubah lagi menjadi, kalau pangkatnya positif menjadi 1/X pangkat 2/5. Oke ya. Jadi seperti itu kenapa di dalam bentuk akar. Jadi karena dalam sifat eksponen itu ada yang bisa dinyatakan dalam bentuk akar. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama mengenai penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu dapat sejenis atau sama. Jadi akarnya itu sama atau sejenis. Ada dua sifat, yaitu jika X akar A ditambah Y akar A itu sama dengan X plus Y akar A. Begitu juga untuk pengurangan. X akar A dikurangi Y akar A itu sama dengan X min Y akar A. Baik, untuk lebih jelasnya langsung kita bahas soalnya saja. Yang pertama, jika ada 4 akar 2 ditambah 2 akar 2. Jadi, bilangan di depan akarnya itu kita jumlahkan. Karena ini sama. Bentuk akarnya sama, ini akar 2, ini juga akar 2. Berarti bisa kita jumlahkan langsung. Jadi menjadi 4 ditambah 2 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Udah ya. Yang nomor 2, akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 2. Ini bentuk akar. Bilangan di depannya langsung kita kurangi. 5 dikurangi 2. Ini 3 ya. 5 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 2. Ini menjadi 2 akar pangkat 3 di 2 seperti ini. Lanjut ya. Sekarang soal nomor 3. 3 akar 5 dikurangi akar 20. Ternyata bentuk akarnya ini tidak sama. Tapi akar 20 itu bisa kita ubah menjadi berapa? Ini 3 akar 5 dikurangi 20. Itu kan 4 kali 5. Jadi kan akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu menjadi 2 akar 5. Ternyata ini sudah sama. Hasilnya menjadi 1 kan. 1 kali akar 5. Akar 5 saja menulisnya. Bisa dipaham ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 4. Jika ada akar 2 ditambah akar 7,
Itu seperti apa? Jadi kalau ada akar 2 ditambah akar 7 ini kan sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Dan bentuk akarnya ini tidak sama. Ini akar 2, ini akar 7. Beda dengan yang 20 tadi kan masih bisa kita sederhanakan. Kalau ini sudah tidak bisa sederhanakan, ini sudah ya memang seperti ini. Bentuk paling sederhananya adalah akar 2 ditambah akar 7. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya untuk perkalian bentuk akar. Itu ada 3 sifat. Jika ada akar C kali akar D, maka bilangan di bawah akarnya itu kita kalikan langsung. Dengan syarat indeks akarnya sama. Ya. A akar C kali B akar D itu sama dengan A kali B, jadi bilangan di depan akarnya dikalikan, yang di bawah akarnya juga dikalikan dengan yang di bawah akar. Dengan cara tadi indeks akarnya juga harus sama. Kalau ada lagi yang ketiga, akar C kali akar C itu sama dengan C, sama seperti akar C kuadrat kan. Jadi akarnya hilang. Akar C kali akar C itu kan eh, dikuadratkan akar itu setengah berarti pangkat 1 kan. Jadi C pangkat 1 sama dengan C. Untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut ini. Yang pertama yaitu ada akar 2 kali akar 2. Bilangan yang sama dikalikan itu kan sama seperti kuadrat. Jadi ini langsung menggunakan sifat yang nomor 3. Akar C kali akar C sama dengan C. Berarti ini sama dengan 2. Untuk yang contoh yang kedua, 2 akar 3 kali 3 akar 5. Bilangan di depan akarnya kita kalikan. Berarti 2 kali 3 dikali akar 3 kali 5 sama dengan 6 akar 15. Udah ya? Ini gunakan sifat yang nomor 2. Sekarang untuk untuk soal yang nomor 3. 2 akar 6 kali akar 3. Berarti yang di bawah akar langsung kita kalikan saja, enggak apa-apa. Jadi berapa? 2 akar 18. Seperti ini. Ini ternyata masih bisa kita sederhanakan. 18 itu 9 kali 2 ya. Sama dengan 2 kali akar 9 kali akar 2 kan gitu. Akar 9 itu 3 berarti 2 kali 3 akar 2. Ini sama dengan 6 akar 2. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ini sama ya, seperti soal nomor 1. Akar 7 kali akar 7 ini sama dengan akar C kali akar C, ini sama dengan 7. Baik itu untuk operasi aljabar pada bentuk akar dari penjumlahan, pengurangan maupun perkalian ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu ada syaratnya, bisa kita jumlahkan atau kita kurangi jika bentuk akarnya sejenis. Lanjut. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Jika ada pecahan bentuk A per akar B, maka harus kita kalikan dengan sekawan yaitu akar B. Kita kalikan dengan akar B per akar B. Contoh ini, rasionalkan penyebut akar-akar berikut. Yang pertama, jika ada 2 per akar 3. Ini bagaimana cara merasionalkan? Artinya kita menghilangkan akar pada penyebutnya. Merasionalkan penyebut itu ya. Langsung saja kita kalikan dengan ini. Akarnya. 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama dengan 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3. Akar C kali akar C sifat nomor 3. Sama dengan 3. Seperti itu. Untuk yang nomor 2. Ini sama. Namun di depan akarnya ada bilangan. Jadi ini kita rasionalkan tetap kita menggunakan akar 3 per akar 3 saja. Jadinya
2/5 akar 3 kali akar 3 per akar 3. Karena tujuan kita adalah menghilangkan akar pada penyebutnya saja. Sama dengan 2 kali akar 3 kan 2 akar 3 per 5 akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Jadi 5 kali 3 sama dengan 2 akar 3 per 15. Seperti itu. Jadi cukup kita kalikan dengan akarnya saja. Selanjutnya, jika ada akar 2 per akar 3. Sama kita kalikan dengan penyebutnya ini. Akar 3 per akar 3. Jadinya berapa? Kalau ada perkalian bentuk akar, jadinya akar 6 per 3. Ini. Mudah ya untuk yang bentuk pecahan A per akar B. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pecahan bentuk A per B akar C atau A per B min akar C. Itu harus kita kalikan dengan sekawannya dulu. Jadi B plus akar C itu sekawannya adalah B min akar C. Begitu juga. Mari kita simak contoh berikut. Untuk yang pertama, 2 per 1 plus akar 3. 2 per 1 plus akar 3. Ini harus kita, karena di sini plus sekawannya apa? Berarti min. Jadi dikalikan dengan 1 3 per 1 min akar 3. Seperti itu. Ini sama dengan 2 kali 1, 2. 2 kali 2 akar 3. Untuk menyebutnya supaya cepat gunakan sifat ini. A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Masih ingat ya? Jadi ini berapa? 1 dikurangi 3 karena 1 kuadrat itu 1 min akar 3 kuadrat itu 3. Jadi sama dengan 2 min 2 akar 3 per min 2. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. 2 dibagi min 2 itu min 1. Min 2 akar 3 dibagi min 2 sama dengan plus akar 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2. 2 per 5 min akar 3. Karena di sini min maka sekawannya plus. Berarti dikalikan. Ini dikalikan ya. Kali 5 plus akar 3 per 5 plus akar 3. 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 2 akar 3 per 5 kuadrat 25 dikurangi 3 akar 3 kali akar 3 kan 3 sama dengan 10 ditambah 2 akar 3 per 22. Jadi seperti itu. Untuk pecahan yang bentuk A per B plus akar C atau A per B min akar C. Baik, selanjutnya untuk bentuk yang ini A per akar B plus akar C atau A per akar B min akar C. Juga sama, ini harus kita kalikan dengan sekawannya. Jadi kalau B plus akar C itu sekawannya akar B min akar C, tinggal dirubah tandanya. Lebih jelasnya langsung ke contoh saja. Yang nomor 1 ini langsung kita kalikan saja. Dengan sekawannya berapa berarti? Akar 2 min akar 3. Seperti itu. Sama dengan berapa? 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3 per, masih ingat tadi kalau ada A plus B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat, berarti 2 dikurangi 3 sama dengan 2 akar 2 min 2 akar 3 per min 1. Ini sama dengan min 2 akar 2 plus 2 akar 3. Soal yang nomor 2.
sama, ini langsung kita kalikan dengan sekawan aja ya. Jadi akar 3 per akar 5 min akar 3 dikali akar 5. Karena di sini min jadi plus akar 3 per akar 5 plus akar 3. Sama dengan berapa? Perkalian sifat distribusi, jadinya akar 15 ditambah akar 3 kali akar 3, 3 per A kuadrat, jadi 5 min B kuadratnya 3. Sama dengan 3 ditambah akar 15 per 2. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk bentuk akar. Dari tadi sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar, jadi penjumlahan, pengurangan, atau perkalian. Baik, selanjutnya tentang merasionalkan penyebut bentuk akar yang ada beberapa jenisnya tadi. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.